Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jia Febrina Anggraini dari kelas 2083A, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sistem Operasi mengenai yang pertama, instalasi VirtualBox, yang kedua, instalasi sistem operasi Linux pada VirtualBox, yang ketiga, mengenai hak akses. Yang keempat, mengenai manajemen user. Menjalankan sistem operasi Ubuntu Linux, kita memerlukan dua bahan, yaitu VirtualBox dan Ubuntu. Ini bisa di-download di web resminya. Sini saya sudah mendownload keduanya. Yang pertama, kita melakukan instalasi pada VirtualBox. Kita klik, kemudian run. Tunggu, sedang kita klik next, lagi, next, yes, install. Nah, pada saat menginstal ini memerlukan beberapa saat. Nah, selesai, finish. Maka akan muncul pada bar awal, ini sudah terdownload Oracle VirtualBox. Ini merupakan tampilan awal dari VirtualBox yang sudah kita install tadi. Kemudian untuk menjalankan Linux Ubuntu-nya, yang pertama yang kita lakukan yaitu klik baru, ketik nama Ubuntu, sesuaikan folder mesinnya di mana, mau di C atau F tergantung. Ini versinya Ubuntu, bisa yang 32 bit atau 64 bit tergantung dari laptopnya. Lanjut, ini kita klik sampai ke tengah. Lanjut, buat lanjut. Ini penyimpanannya kita atur agak banyak, kira-kira 12 atau 13. Buat. Nah, ketika ini itu sudah dibuat, kita ke pengaturan. Sama yang kita lihat ini ya, ini sudah prosesor, CPU-nya 2 jar di sini. Kemudian penyimpanan. Nah, di bagian ini kita buat Ubuntu yang sudah kita download kemarin. Ini klik OK. Tunggu dulu. Kita klik enter. Fix. Ini sedang loading Ubuntu-nya. Kemudian akan muncul tampilan awal Ubuntu-nya. Tunggu, ini masih loading. Kita pilih bahasanya, bahasa Indonesia. Pasang Ubuntu-nya.
kemudian lanjut, kemudian klik pasang perangkat lunak pihak ketiga, instalasi normal, lanjut, kemudian pasang sekarang, lanjut, kemudian ini petanya kita sesuaikan, lanjut. Nah, di sini untuk membuat akun pada Ubuntu, kita masukkan nama, sandinya, kita pilih yang memerlukan sandi untuk masuk, lanjut, nah ketika kita berada di sini itu mungkin memerlukan waktu sekitar 5-15 menit untuk menyalin berkas pada Ubuntu-nya. Jadi nanti saya skip saja. Ditunggu sampai ujung. Hampir selesai menyalin berkas. Kita tunggu. Karena prosesnya terlalu lama, jadi tadi saya percepat. Kita klik nyalakan ulang sekarang. Kita tunggu. Kita pencet enter. Kita X-kan, kita tunggu lagi. Jika muncul seperti ini, kita tunggu, masih loading. Nah, ini kita masukkan kata sandi yang tadi, yang kita buat di awal tadi. Enter, tunggu, jika muncul ini kita skip saja. Ini merupakan tampilan Ubuntu Linux dari VirtualBox yang sudah kita download tadi. Pada manajemen user, kita akan membuat 2 user pada VirtualBox Ubuntu. Yang pertama caranya yaitu show application, kemudian cari terminal, tunggu, kemudian kita ketik sudo add user, kemudian nama user yang akan dibuat. Sini saya akan membuat Medina, klik enter. Masukkan password akun yang lama.
enter. Kemudian masukkan new password untuk akun Medina, klik enter. Masukkan password lagi, enter. Full name Medina Putri, klik enter. Kemudian roll number ini bisa diisi angka acak, enter. Work phone juga bisa diisi angka acak atau nomor handphone. Home phone juga. Kemudian author ini bisa diisi dengan nama ataupun angka acak, enter. Kemudian kita ketik Di sini kita sudah membuat akun user Medina. Caranya lihatnya yaitu cara untuk melihat akun Medinanya. Klik ini, kemudian klik switch user. Tunggu loading sebentar. Nah, bisa dilihat di sini sudah ada 2 user pada akun VirtualBox Ubuntu. Yang pertama itu Jihan, yang kedua Medina. Baiklah, di sini kita akan membuat hak akses pada VirtualBox Ubuntu. Yang harus kita lakukan yang pertama itu melihat direktorinya, yaitu cd. Kemudian kita membuat sebuah file latihan kosong tanpa isi, yaitu dengan cara touch latihan .txt. Kemudian untuk melihatnya yaitu ls-l. Nah, di sini sudah bisa dilihat file latihan .txt-nya. Nah, hak aksesnya yaitu pada user bisa membaca dan menulis, pada grup bisa membaca dan menulis, sedangkan orang lain hanya bisa membaca. Kita akan mengubah hak aksesnya dengan cara comot u plus x latihan .txt ls min l untuk memanggil. Nah, bisa dilihat di sini bahwa pada user Jihan bisa membaca, menulis, dan mengakses, sedangkan pada grup itu hanya bisa membaca dan menulis, pada orang lain hanya bisa membaca. Kita akan mengubahnya lagi hak aksesnya dengan cara comot g min b latihan .txt ls min l untuk membacanya, melihat. Nah, di sini bisa dilihat bahwa pada grup hanya bisa membaca saja, tidak bisa mengakses maupun menulis. Kita akan mengubahnya lagi hak aksesnya. Dan caranya comot g plus x latihan .txt ls min l untuk memanggil. Nah, di sini bisa dilihat bahwa grup bisa membaca dan mengeksekusi, berarti telah berubah. Yang tadinya grup hanya bisa membaca, sekarang grupnya hanya bisa membaca dan mengeksekusi juga. Nah, kita akan mengubah lagi hak aksesnya dengan cara comot o plus x latihan .txt ls min l. Nah, bisa dilihat lagi di sini bahwa selain user Jihan, grup dan orang lain bisa melakukan eksekusi. Di sini telah berubah. Selain user Jihan dan grup, selain user Jihan, grup dan orang lain bisa melakukan eksekusi. Kemudian kita akan mengubahnya lagi agar user Jihan, grup maupun orang lain tidak bisa melakukan eksekusi. Caranya, yang pertama kita ubah untuk user dulu. Caranya yaitu comot u min x latihan
tt.txt, kemudian ls-l. Nah, di sini sudah terubah, usernya tidak bisa melakukan hak akses lagi. Kita ubah lagi agar grupnya tidak bisa melakukan hak akses. Caranya comot g-x latihan tt.txt, memanggilnya ls-l. Nah, di sini grup sudah tidak bisa lagi melakukan eksekusi. Kita akan mengubah usernya agar juga tidak bisa melakukan eksekusi dengan cara comot o-x latihan tt.txt ls-l. Nah, di sini user pun sudah tidak bisa melakukan eksekusi. Kita akan mengubah agar semuanya bisa melakukan eksekusi. Jangan caranya comot a plus x latihan tt.txt, kemudian ls-l untuk memanggilnya. Nah, di sini semua user, grup maupun orang lain sudah bisa melakukan eksekusi secara bersamaan. Baiklah, di sini kita akan membuat hak akses kepemilikan dan user pada file latihan. Kita akan mengubahnya menjadi user orang lain. Caranya yang pertama kita harus membuat sebuah file latihan kedua. Caranya yaitu touch latihan 2.txt, enter. Kita harus melihatnya dengan ls-l, enter. Nah, di sini sudah terbuat, di mana user Jihan dan grup Jihan itu kepemilikannya itu Jihan. Kita akan mengubahnya menjadi kepemilikan orang lain. Caranya yaitu sudo chown milik, kita akan mengubah ke milik Medin latihan 2.txt. Masukkan password Jihan. Kemudian kita akan memanggil untuk melihatnya. Nah, di sini user Jihan tadi sudah berubah menjadi user Medin. Nah, kemudian kita akan mengubah grup Jihan menjadi grup Medin. Caranya yaitu sudo grp Medin latihan 2.txt, enter ls-l. Nah, bisa dilihat di sini user dan grupnya sudah menjadi kepemilikan Medin semua. Nah, kita akan mengembalikan grup kepemilikan Medin ke Jihan seperti semula. Caranya yaitu sudo grp Jihan latihan 2.txt, enter ls-l, enter. Nah, di sini grup yang semulanya Medin berubah menjadi Jihan kembali. Nah, kita akan mengubah user Medin berubah kembali ke Jihan seperti awal. Caranya yaitu sudo chown Jihan latihan 2.txt, enter ls-l untuk memanggilnya. Nah, pada latihan 2.txt di sini Jihan user dan grupnya sudah menjadi hak kepemilikan Jihan kembali. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.